Bismillahirrahmanirrahim. Kita seringkali mengeluh karena sebuah kesulitan. Kita sering mengeluh lah istilahnya, berkomentar. Sulit udip, kemudian sulit ekonomi, banyak masalah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menzalimi hambanya. Allah hanya pernah menzalimi dia. Sehingga kalaupun oleh getanyo tarasa sedang berada di masa sulit, sedang susah-susahnya, tengah le masalah, sebenarnya itu semua bentuk ujian daripada Allah yang mana feedback ataupun ujung daripada kesulitannya ada sebuah kemudahan. Atau bahkan musiga di samping na kesulitan bak sabuh sisi na kemudahan di sisi yang lain. Cuman terkadang oleh kitanya hana tersadari akan halnya. Teringat lun tentang sabuh kisah seorang abid. Qadarullah memiliki seorang pasangan yang cerewet. Urinangnya menjadi beban. Nekerja he, nuwo rumah pertama he, menjadi beban, menjadi kesulitan. Hantompah dumpuhan apa? Ada apa bago pengiahan apa? Yang mempermasalahkan hal yang sebenarnya bukan masalah. Diuji oleh Allah sagonya memudahkan sisi yang lain. Sehingga bak saboro truk rakan orang abid tersebut. Niat silaturahmi. Tungku yang bunuh memiliki seorang istri yang cerewet. Kebetulan hanai rumah. Nekalan oleh rakan tungku tersebut. Nerempak sabuh kesimpulan yang bahawa perumah tunggunya hana bereh. Kemudian truklah nuwo tunggu bunuh. Yang mana pekerjaan dari orang salehnya adalah cuman mencari kayu bakar di hutan. Namun salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesulitan rak sabuh segi memudahkan rak segi yang lain. Rupanya kaya yang bunuh nemita dalam li, nemita dalam mutun kendron yang buah. Dibantu puo oleh binatang, bantu puo oleh rimu. Intinya goknya cuma sekedar mengawal. Kaya bunuh hana payah nekuk, hana payah nerayung, ada yang membantu. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa go kerja. Rasa go rezeki dimudahkan. Namun sulit rasa go rumah tangga. Sehingga berselang beberapa tahun rakannya negi salam niat silaturahmi kembali ba orang abid pun. Nekalan rupanya kamu ganto. Sepertinya perumah baru. Truk gopnyan kenan hana tungku buno. Sudah dah gak minta kaya. Hana trip kemudian truk nuo tungkunya. Yang nekalan oleh rakan tungku buno rupanya perumah yang barunya akhlaknya sangat baik. Seseorang yang sangat sopan, sabar, pengertian, peka dan sebagainya. Intinya istri yang akhlaknya sangat baik. Kan lagi perumah buno. Namun ahwate truk nuwo tungku bunuh pemandangannya berbeda. Yang mana pada kali yang pertama tungku bunuh ohwate nuwo kaya yang goknyan mita dibantu puo oleh binatang yang dalam mutun, dibantu puo oleh rimung, dibantu puo oleh gajah. Kalinya kapayah nekuk geron. Kayaknya kapayah nekuk, kapayah nesuun geron. Intinya apa? Allah mengganti. Bunuh di ketika nerempak sirah perumuh yang harus nesabah, Allah memudahkan rasa kerja. Jino di ketika Allah kan ganto perumuh dengan perumuh yang good, dengan perumuh yang berakhlak baik. Artinya sudah mendapatkan kemudahan dalam rumah. Nepu susah rasa minta rezeki. Sederhana saja. Intisari yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian ataupun cobaan di satu sisi, mungkin Allah telah memudahkan di sisi yang lain yang kita tidak sadar. Intinya jangan banyak mengeluh, bersyukur dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, selalu memohon ampun dari kesalahan dan memohon dimudahkan dari segala rintangan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa
yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar.